Sehat ibu? Sehat ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir ini wanita salihah semua, para orang tua yang salihah, para istri yang berbakti kepada suami. Kok nggak semua jawab? Ini janda semua bagaimana sebagian? Ya, mudah-mudahan yang hadir ini para istri yang salihah, yang taat kepada suaminya. Amin. Insyaallah. Saya biasa ceramah di mana-mana tuh yang ramai ibu-ibu, tapi siang ini yang ramai bapak-bapak, menandakan di kampung ini banyak duda daripada janda. Masya Allah. Penting sehat ya bu ya. Amin. Sehat pak? Sehat pak? Alhamdulillah. Yang terhormat dan yang termulia para tuan-tuan guru alim ulama yang berhadir, para imam yang hadir, mudah-mudahan kita berdoa guru-guru kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Muliakan guru-guru kita, karena memuliakan ulama itu sama dengan memuliakan Rasul. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, Pak. Jadi kalau kita memuliakan ulama, maka sama dengan kita memuliakan nabi. Kalau kampung ini mau berkah, kampung ini mau makmur, kampung ini mau dijauhkan dari banjir, ulama-ulama kita jaga. Ulama-ulama ini kita muliakan. Mudah-mudahan insya Allah bala musibah Allah jauhkan dari kampung kita. Amin. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Kejuruan Muda, ya Allah luar biasa, pantunnya hebat, pantunnya paten, tapi nengok contekan. Masya Allah, lebih bagus menyerah dan pasrah daripada salah di tengah-tengah. Saya berdoa untuk Pak Camat, mudah-mudahan Pak Camat tetap sehat, Pak Camat senantiasa diberikan Allah kekuatan dalam mengemban amanah menjadi pemimpin. Amin. Amin. Terhormat Bapak Kapolsek Kejuruan Muda, Pak Fikri. Masya Allah. Kita sudah pernah ketemu sebelumnya, Pak? Belum, Pak Ustaz. Belum ya? Oke, alhamdulillah. Ini Pak Kapolsek langsung atau mewakili? Mewakili Pak Ustaz, Pak Kapolsek Pak Ustaz. Pak Kapolsek. Nah, kalau mewakili Pak, dia biasa duduk di belakang, tak boleh di depan. Saya sehat Pak ya, salam dengan Pak Kapolsek. Pak Dan Ramil, langsung apa mewakili? Langsung Pak. Langsung. Saya sehat Pak, Masya Allah luar biasa. Sebelahnya Bapak yang baju putih siapa? Dari Hah? Dari PT. Nah, Bapak sama? Oh, Bapak Dewan DPRK. Masya Allah, sehat Pak DPRK. Terpilih lagi kemarin Pak, periode kedua. Alhamdulillah. Habis berapa kampanye? Bawa kan bertanya. Sehat Pak Dewan, mudah-mudahan Pak Dewan amanah dan jadi manfaat buat umat. Ya minimal setahun ini balikkan dana kampanye juga. Astagfirullahaladzim. Sebelahnya siapa Bang? Kau Dewan kamu? Masya Allah, masih muda ya Pak? DPRK juga? Masya Allah, ini baru dilantik lagi. Masya Allah, selamatlah, dihisap lama kau dalam DPRK. Saya pikir enak jadi pemimpin itu. Sama siapa kau undang aku, tahankan lah. Mana peduli, yang penting habis ceramah dia ajak makan kambing, pulang aku. Mudah-mudahan ini pemimpin-pemimpin kita jadi orang yang amanah dan manfaat. Amin. Menjadi perpanjangan lidah buat masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya masyarakat. Amin. Ya, ingat Pak, di tangan dan bahu serta kaki Bapak urusan umat. Maka jangan sia-siakan amanah rakyat yang percaya kepada Bapak. Mengambil kepercayaan itu mudah, tapi menjaga kepercayaan itu susah. Ya Bang ya, Masya Allah. Selamat Bapak yang baju batik. Oh Pak Kakua, Masya Allah. Langsung Pak. Oke. Belakang. Gak paham. Ya Allah Pak Kua ya, sehat-sehat. Salam dengan Pak Kua. Mudah-mudahan lancar urusan pernikahan hari ini. Sebelahnya Ibu dari Bang Aceh, Masya Allah. Sebenarnya gak berani aku perempuan, payah. Soalnya itu meninggal. Sebenarnya ibu kepala desa memang suruh duduk depan.
Oh perempuan ya, spesial ya, Insya Allah. Sebelahnya kepala desa juga, Insya Allah. Luar biasa yang hadir, para pejabat, para Forkopimkam, nggak bisa disebutkan satu persatu. Kemudian bapak-bapak yang di belakang, para datuk, para yang tadi penengahnya Pak, kepala mukim ya, dan sehat Pak. Ini semua yang hadir kita berdoa adalah orang-orang pilihan Allah yang datangnya kita membawa barokah, kembalinya kita bawa pahala. Amin. Amin. Sudah, ini setengah 12, kita sampai jam berapa Pak Camat? Kalau jam 2 nanti kambing itu hidup lagi jalannya tuh. Insya Allah sebelum zuhur kita selesai ya, jam 12 lewat udah lah. Saya pertama memohon maaf kenapa Ustadz lama datang, karena tadi saya dari Medan. Saya harus balik tadi malam dengan terpaksa karena kesehatan saya terganggu, saya harus balik. Karena malam ini saya masih di Tamiang dan siang nanti saya masih di Kabupaten Langsa. Jadi saya mohon maaf kalau lama hadir ya. Ayo kita ngaji. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngomongin jabatan kita hari ini, ternyata jabatan yang kita hari ini emban tidak lebih hebat dari jabatan seorang Muhammad bin Abdullah, kekasih Allah Rasulullah. Ustaz, iya aku camat. Kenapa rupanya kalau kau camat? Ustaz, apa? Aku kapolsek. Kenapa rupanya kalau kau kapolsek? Ustaz, apa? Aku dan Ramil. Kenapa rupanya kalau kau dan Ramil? Ustaz, apa? Aku DPR kah? Kenapa rupanya kalau kau DPR kah? Nabi itu pemimpin umat Pak. Pemimpin umat, pemimpin negara. Berarti Nabi ini presiden sekaligus pemimpin umat dalam beragama. Di sehebat-hebatnya jabatan kita ini ternyata tidak lebih hebat daripada jabatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sosok yang luar biasa, sempurna. Aku menyambung lidah dari sambutan Pak Camat yang pakai kertas tadi. Angin bingung dia membolak balik. Kalau mati dia angin gitu. Jadi Rasul itu hebat. Di medan perang Rasul selalu terdepan Pak. Rasul tak pernah di belakang Pak. Pemimpin pasukan perang Nabi selalu di depan Pak dan Rabi. Bapak kalau perang kira-kira posisinya di mana? Gimana Pak? Belum pernah perang Pak Ustaz. Belum pernah perang kan? Nabi sudah berapa kali perang dan menang Pak, tidak pernah kalah. Kalahnya Nabi itu kan ada pengkhianat di tengah-tengah kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberantas kemungkaran, dia paling depan. Pak Kapolsek kalau memberantas tempat kemaksiatan paling apa? Paling mau dilaporan. Benar Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak, dia ambil alih, dia yang memimpin umat untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tapi sehebat-hebatnya Rasulullah itu Bapak Ibu, dia tidak memiliki sifat sombong dalam hidupnya. Bayangkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksum. Maksum Bapak tahu maksum? Maksum itu sudah dijamin masuk ke dalam surga Pak Kapolsek. Bukan surga, maaf, bukan Nabi yang menginginkan surga, tapi surga itu yang pengen didatangi Nabi. Tapi Nabi sedikit pun tidak sombong kepada Allah dan tidak tinggi hati kepada sesama makhluk Pak. Nabi punya sifat sabar. Apa sifat sabarnya Nabi? Maaf, Nabi kalau pergi ke masjid dulu itu selalu diludahi orang. Asal lewat Nabi diludahi setiap hari. Pulang pergi Nabi diludahi, tapi Nabi tak pernah marah. Malah satu hari Nabi nggak diludahi Pak. Nabi malah kecarian, mana yang biasa meludahi Nabi. Kalau kita mah lewat diludahi orang kira-kira kayak mana? Jangankan kita diludahi orang, dipelototi orang, naik sakit, mata kau pijak pun nanti. Itulah kira-kira Pak. Tapi kalau Nabi dia tidak dizolimi sama umatnya, dia tak marah. Malah ketika dia nggak ada yang meludahi, dia nyari mana yang biasa meludahi kita. Mana yang biasa meludahi Nabi? Oh, orangnya sekarang sedang sakit. Sakit? Iya, Nabi cepat-cepat lari ke rumah,
diambilnya makanan terbaik, diambilnya kurma terbaik, dibawanya untuk menjenguk orang yang meludahi. Yang dijenguk ketakutan, Pak. Sama lah macam Pak Samad. Kalau sudah LSM masuk kan takut. Ada itu biasa tuh, kalau LSM masuk tuh takutan gitu. Biasa aja. Manusia juga gitu. Ya, maka hari ini maaf, ketakutan yang datang ini, yang didatangi oleh Nabi, diketuknya pintu. Siapa? Aku Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad yang biasa kau ludahi. Mengapain datang kemari? Mau balas dendam kau ya? Karena dengar aku sakit? Oh tidak. Aku ingin menjengukmu. Kedengar kau sakit. Betul lah, betul. Dibukanya pintu. Kau ngapain? Aku kan selalu menjolimi kau. Aku kan selalu meludahi kau. Kenapa begitu kau dengar aku sakit, kau datang kepadaku untuk menjengukku? Malah aku rugi, ada yang meludahi, kata Nabi. Kecari anak. Ku dengar kau sakit, ku bawakan buah untuk. Ku bawakan buah tangan untuk. Mudah-mudahan dengan aku jenguk kau sehat. Wah, ini orang yang menzolimi Nabi, Pak Bu. Ketika gemetar menetes air matanya, diambilnya tangan Nabi bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Ternyata membalas kezoliman orang itu tidak perlu dengan kezoliman. Inilah yang mau Nabi ajarkan kepada kita. Nabi tak pernah membalas kezoliman dengan kezoliman. Nah maaf nih, kira-kira kalau saya tanya, kita mau jadi orang yang mulia gak? Mau Pak Kapolsek jadi orang mulia? Oh. Padan Rambil mau tak kira-kira? Ada berak lah, betul lah. Aku suruh kan nengok dia. Kita pula dia jadi anggota dewan. Dia nak oke loh kan? Ya. Sudah. Nabi kalau mau jadi orang mulia, kata Nabi mah, ketika kita dibalas dengan kezoliman, jangan balas dengan kezoliman. Karena kezoliman dengan kezoliman itu namanya dendam. Kebaikan dengan kebaikan ini namanya balas budi. Tapi kalau kita dizolimi lalu kita balas dengan kebaikan, ini namanya kemuliaan. Ya, kalau kita dizolimi lalu kita balas dengan kebaikan, namanya kemuliaan. Maka kata Nabi, salah satu orang yang mulia adalah ketika dia dizolimi tapi dia tak balas dengan kezoliman yang sama. Maka Nabi itu tak punya sifat sombong. Walaupun dia maksum dijamin Allah masuk ke surga, tapi Nabi tetap tawadhu kepada sesama. Dia nggak pernah tinggi hati. Makanya sifat Nabi itu apa? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Nabi mudah memaafkan dan Nabi mudah mengampuni. Dalam hidup ini kan sifat ini yang buat kita payah, Pak. Sifat dendam itulah yang kadang membuat perpecahan di antara kita. Sifat dendam itulah yang membuat kita kadang-kadang saling mencurigai di antara kita. Kalau hidup sudah saling mencurigai, kira-kira enak nggak hidup kita? Ya. Enak nggak Pak? Nah sekarang begini, ini yang di kantor camat aja lah. Yang di kantor camat, yang kerja di kantor camat. Kalau sudah saling curiga mencurigai, enak nggak di dalam kantor? Ya. Enak nggak? Yang kerja di sini, yang nggak kerja di sini, tak usah ikut jawab. Orang dengar. Coba, yang kerja di kantor camat, kira-kira kalau satu kantor kita nggak enakan, kira-kira nyaman nggak kita kerja? Saling curiga, enak nggak? Nggak. Bendahara camat datang pagi, ditengok gelangnya atau motornya baru, itu curiga anggota. Duit anggaran. Kok tahu kau motornya baru? Terdengar gak enak, berantak Pak. Maka sifat saling mencurigai ini harus kita hilangkan. Kenapa timbul kecurigaan di antara kita kepada sesama makhluk? Karena kata siapa namanya seorang ulama tasawuf itu, Syekh Jalaluddin Rumi, kata Maulana Rumi, yang menyebabkan ini kipasnya mengipaskan siapa sih? Aku dari tadi bingung juga, ada kipas tapi kenapa tak dingin? Coba aku pikirkan dulu ini. Dari tadi bergeser-geser, kenapa tak dingin? Gue dingin. Udah, lambat kan? Jangan kau ulangin lagi kayak gitu ya. Sekali lagi.
Kata Syekh Jalaluddin Rumi, kata Maulana Rumi, yang membuat manusia ini saling mencurigai karena kita tidak tahu kunci kenikmatan dalam hidup, Pak. Kalau kita tahu kunci kenikmatan dalam hidup, kita nggak akan saling mencurigai. Nah sekarang kita timbul pertanyaan, kunci kenikmatan dalam hidup itu apa? Kata Syekh Jalaluddin Rumi, kunci kenikmatan dalam hidup cuma satu. Apa Ustaz? Kata Maulana Rumi, kunci kenikmatan hidup cuma satu. Jangan sibuk mencari tahu apa yang orang punya, tapi sibuklah mengurus apa yang Allah titipkan kepada kita. Kira-kira nyambung nggak? Jangan sibuk ngurus apa yang orang punya, tapi sibuklah ngurus apa yang Allah titipkan sama kita. Kalau hari ini kita sibuk ngurus apa yang orang punya, kita bakal lupa ngurus apa yang Allah kasih sama kita. Kita sibuk ngurus si punya orang, punya kita nggak terurus, nanti punya kita diurus orang. Oh, punya bapak diurus orang. Sibuk ngurus bini orang, bini awak tak terurus. Terakhir bini awak diurus orang. Mau? Maka jangan sibuk ngurus punya orang, ngurus aja punya kita sendiri. Manusia kebanyakan begitu, dia sibuk ngurus punya orang tapi lupa ngurus punya dia sendiri. Ini yang menyebabkan apa? Ketidak adanya sifat syukur dalam kehidupan, sehingga mencurigai. Tengok tetangga maju sedikit, sibuk. Tengok tetangga beli kipas, kepanasan di rumah. Apa? Tetangga beli AC, butuh kedinginan di rumah. Tetangga beli mobil, oh dia beli bodrek. Kenapa Ustaz? Pusing mikirkan tetangga. Ngapain? Kita nggak punya sifat kayak begitu, jangan. Makanya itulah yang menimbulkan kecurigaan di antara kita. Maka jangan sibuk ngurus punya orang. Termasuk apa Ustaz? Jabatan. Termasuk apa? Tupoksi kita sebagai pegawai dan lain sebagainya. Kita semua masing-masing punya tugas. Jangan kita ngurus tugas orang lain. Kenapa? Sudah ada lainnya masing-masing, saudaraku. Jangan sibuk. Nabi itu begitu. Dia kalau urusannya aja, urusan orang dia nggak mau tahu. Kecuali kalau orang datang kepada dia untuk mengadu. Ini Nabi, Pak. Kecuali DPR, urusan orang harus ngurusi. Ya benar, Pak. Karena Bapak bisa duduk di depan sini karena ada yang nyucuk Bapak. Kalau nggak ada yang nyucuk Bapak, nggak mungkin Bapak duduk di depan, di belakang Bapak. Ya benar ya? Makanya hari ini hati-hati kita dengan titipan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai apa? Diri kita lalai dari titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jabatan itu titipan. Pak Camat, titipan Pak. Dengar kau? Kita mas tanya, DPRK itu jabatan Pak. Hari ini kau menang, tahun depan, periode depan belum tentu kau menang. Selagi jabatan itu masih dititipkan kepadamu, gunakan untuk menolong umat. Hari ini kita Wakapolsek, bisa jadi tahun muka Bapak Kapolsek. Amin. Amin. Asal cocok soloannya. Ini benar. Hari ini awak sekam, tahu-tahu tahun muka awak sama, asal cocok lobby-lobbynya kan gitu. Nah, maka jabatan ini amanah, harta amanah. Maka pesan Allah dalam Quran itu apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan kau terlalu cinta kepada dunia sehingga kau lupa kepadaku, kata Allah. Manusia yang sudah terlalu cinta kepada dunia, dia akan lupa bahwasanya ada kehidupan yang lebih kekal daripadanya setelah kehidupan akhirat, setelah kehidupan dunia. Namanya apa? Kehidupan akhirat, Pak. Makanya Nabi itu pesan sama kita, jangan sampai dunia ini melalaikan kita, karena dunia ini bukan tempat kita tinggal, tapi dunia ini tempat kita untuk meninggal, Pak. Orang bodoh yang mati-matian mengejar dunia sampai-sampai dia melupakan akhirat. Orang bodoh. Apa kata Syekh Imam Al-Ghazali? Celupkan tanganmu ke laut, angkat air yang menetes dari tanganmu, dari jarimu, itulah kehidupan dunia. Sedangkan air laut yang kau tinggalkan, itulah kehidupan akhirat. Makanya kalau dunia tidak kita dapatkan, nggak usah pala sedih kali kita. Kenapa? Cuma setetes. Kalau kita dapat, jangan sombong. Maka yang kita dapat cuma setetes. Maka jabatan ini ujian.
Nikmat yang paling sulit itu ketika kita diuji dengan kenikmatan dunia. Salah satunya jabatan, Pak. Sama, salah satunya jabatan. Makanya perkara dunia ini jangan kau letak di hati. Jadi tamat jangan kau letak di hati. Letakkan kulit hati yang paling luas. Kalau jabatan diletakkan di hati, nanti ketika jabatan itu nggak ada lagi sama kita, itu yang buat setruk. Kenapa Ustaz? Nggak ikhlas diambil jabatan itu. Ya apa ya? Semua kan ini titipan. Yang namanya titipan kan bakal diambil sama yang nitip. Cuman tukang parkir, acara selesai cabut, barang diambil kan gitu. Maka ini jangan sombong dengan jabatan kita. Yang buat kita sombong kan karena jabatan kita. Padahal Nabi kalau ngomongin jabatan lebih hebat. Manusia yang buat sombong karena apa? Satu, ada jabatan sama dia. Jangan sombong kita. Biasa aja Pak Samad. Pak Samad ini hari ini jadi camat karena ada doa Bu Samad. Oh, Bu Samad. Ada dasar. Karena ada doa Bu Samad. Kalau nggak ada doa Bu Samad, nggak bisa jadi camat Bapak. Karena ada doa istri. Itu baru satu istri jadi camat. Kalau sudah kok ada di kaki Bapak. Jabatan ini amanah. Jangan buat kita lalai. Manusia yang lalai adalah manusia yang lupa dari mana titipan itu datang dan untuk siapa seharusnya titipan itu dimanfaatkan. Nih, manusia yang lalai, dia lupa dari mana dia datang dan untuk siapa seharusnya dia berbuat. Yang mana? Biasa saja, jabatan ini biasa saja, jangan letakkan dalam hati, letakkan di kulit hati. Allah marah kalau perkara dunia ini diletakkan di hati. Harta, jangan letakkan di hati, karena itu yang membuat kita sombong. Dulu belum jadi apa-apa, rajin datang ke masyarakat. Setelah jadi DPR, Pak, lupa sama masyarakat. Umpama, aku bilangin DPR ke sana, bukan sini. Main yang sana sama yang sini berkawan, pulang. Itu masyarakat. Ya, maka jangan karena jabatan kita lupa kepada Allah. Nanti Pak Bu, maaf kali ini aku sampaikan betul. Nanti kan kita semua bakal mati ya. Mati tak kita? Pak Camat kira-kira mati nggak Pak? Jelas mati Pak. Namanya Camat. Camat kan? Ya benar ya. Pak Camat mati, Pak Tua walaupun mewakili mati Pak. Pak DPRK mati, pimpinan perusahaan mati, dan Rambil mati, Kapolsek mati, Ustadz Ucai mati, kita semua mati. Tak kapan waktunya tapi. Dah, kita mati semua. Ingat, dalam kitab Nasoihul Ibad karangan Asy-Syaikh Imam An-Nawawi Al-Bantani, nanti ketika manusia mati itu ada 4 golongan yang nanti akan didebat oleh Allah. Salah satunya siapa Ustaz? Orang yang sibuk bekerja di dunia, orang yang sibuk dengan dunianya, orang yang sibuk dengan pekerjaannya sampai-sampai dia lupa kepada Allah. Maka nanti orang ini akan dibangkitkan oleh Allah. Begitu dia bangkit, dia ditanya, yang tanya langsung Allah Pak. Karena Allah mengajak debat sama dia. Kenapa? Dia di dunia dititipi jabatan, dia lupa sama Allah. Makanya Allah menanya dia, langsung Allah yang nanya. Pejabat yang sombong, camat yang sombong, DPRK yang baru dilantik, itulah umpamanya. Enggak cuma kau aja yang ngerti. Hari ini kau sudah berhadapan dengan aku, kata Allah. Aku nak tanya sama kau nih, kata Allah. Kau dulu di dunia aku kasih jabatan. Kenapa dengan jabatanmu kau lupa sama aku? Kau lupa ibadah kepadaku, kata Allah. Apa jawaban para pekerja yang sibuk? Aku bagaimanalah nak beribadah? Enteng dia menjawab. Bagaimana aku sempat nak beribadah ya Allah? Sedangkan aku sibuk kerja di kantor. Kerjaanku banyak. Kalau ditinggal, nanti aku dipecat sama atasan. Oh, kau sombong ya, kata Allah. Kau lebih takut dengan atasanmu ya? Tunggu sebentar. Allah akan memanggil kekasihnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dipanggilnya Yusuf ini. Sob, ada Yusuf ini. Sob, kemana Sob? Nabi Yusuf datang Pak. Begitu Nabi Yusuf datang di hadapan Allah, apa
kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pekerja yang sombong, yang sampai lupa sama aku, ini sekarang aku tanya sama kau jawab, kata Allah, mana lebih sibuk kau di dunia dibandingkan dengan sibuknya kekasihku Yusuf alaihissalam? Mana? Kau lebih sibuk apa lebih sibuk Yusuf? Maka orang yang sibuk dengan pekerjaannya di dunia ini sampai dia lupa kepada Allah, dia menjawab, Yusuf ya Allah. Jadi sesibuk-sibuknya Yusuf, dia tak pernah lalai beribadah kepadaku. Sesibuk-sibuknya Yusuf, dia tak pernah lupa kepadaku. Padahal Yusuf adalah pelayan umat, Pak. Yusuf alaihissalam itu bendaharawan negara, tugasnya melayani umat Mesir. Tapi sedikit pun Yusuf tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bekerja maupun ketika dalam beribadah. Maka orang ini nanti yang sombong karena pekerjaannya lebih diutamakan ketimbang Allah, dia menganggap pekerjaannya ini bisa melalaikan dirinya kepada Allah, maka orang ini nanti dicampakkan ke dalam neraka. Maka kadang jabatan itu yang membuat kita sombong. Jangan sombong dengan jabatan, karena itu semua titik